14. Nah, ini undang-undang tentang aparatur sipil negara. Jadi kalau zaman dulu kita familiar dengan nama PNS, ini tapi dari tahun 2014 itu sebenarnya ada definisi yang lebih umum dari PNS, yaitu adalah ASN. Nah, ASN ini, undang-undang ini terbit kenapa? Ini karena memang salah satunya adalah tuntutan perubahan. Jadi undang-undang terakhir tentang PNS yang mengatur pokok-pokok kepegawaian itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74. Nah, 74 itu berapa tahun yang lalu ya? 46 tahun yang lalu ya, 47 tahun yang lalu terakhir diundangkan. Nah, terus baru sempat direvisi tahun 99 tetapi tidak terlalu substansial, lalu kemudian ditetapkan lebih lanjut di tahun 2014 melalui Undang-Undang ASN ini. Nah, ini juga ada beberapa harapan ya, yang diantaranya yang pertama, selain tuntutan perubahan, lalu reformasi birokrasi ya, dari tahun 2000, awal 2000-an itu reformasi birokrasi sudah mulai sudah mulai dicanangkan di beberapa instansi, yang salah satu pertama diantaranya adalah Kementerian Keuangan. Lalu diharapkan juga melalui Undang-Undang ASN nanti akan tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang baik ya, yang jauh dari hal-hal yang selama ini dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Lalu juga amanat Undang-Undang 1945 tentang mewujudkan tujuan negara perlu dibangun aparatur yang berkualitas. Oke. Aduh. Ya, ini kualitasnya diharapkan ya, ini cukup normatif, berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, mampu menyelenggarakan pelayanan publik, bersih dari KKN, menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi kalau teman nanti udah jadi ASN, ini dari sekarang sih harusnya sih. Ini harus mulai menjaga diri ya, menjaga diri. Kalau ada hal-hal contoh misal sekarang lagi pemerintah mencanangkan vaksinasi untuk seluruh masyarakat gitu kan ya. Kalau takut sama jarum, kalau memang nggak suka dengan kebijakan ini, jangan terus keluar-keluar di grup keluarga, wah vaksinnya berbahaya, vaksinnya bla 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 bla, ya. Itu nggak boleh sebagai ASN. Meskipun teman-teman secara pribadi mungkin ada ya mungkin wah ini secara ini logika atau bla bla mungkin tidak setuju gitu ya. Tapi tidak bisa ya teman-teman, ketika nanti sudah jadi ASN itu nggak boleh memecah belah gitu ya, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu hal sepele ya. Itu salah satu hal sepele yang saya contohin. Tapi itu sering terjadi. Ya. Tapi itu sering terjadi. Terus masalah hal-hal yang lain lah ya terkait kebijakan pemerintah dan seterusnya. Yang patut diingat ya, yang paling sederhana adalah ya teman-teman memperoleh nafkah, memperoleh rezeki itu dari pemerintahan gitu kan ya. Jadi ya yang perlu kalian lakukan adalah memastikan kebijakan yang muncul itu adalah yang tepat bagi masyarakat, tetapi ketika tidak bisa minimal berkontribusi ke situ, minimal adalah tidak menambah-nambah atau memecah belah masyarakat. Ini krusial bagi ASN. Banyak yang dihukum mendapatkan hukuman disiplin, banyak yang akhirnya dikeluarkan dan seterusnya, itu karena hal-hal yang diawali hal-hal sepele seperti itu. Lalu netral ya, tadi otomatis nggak boleh pilih 01, 02, 03 ya. Itu boleh memilih, tetapi tidak boleh apa istilahnya ya. Ya tadi sama ya, nggak netral secara di tempat umum gitu. Itu nggak boleh.
Kalau zaman dulu ya, zaman masih Orde Baru itu kalau saya diceritain, itu nyoblos gitu ya, kalau nyoblos itu di kantor. Jadi kalau nggak nyoblos tertentu, itu katanya ketahuan. Nah, zaman dulu ya. Alhamdulillah sekarang sudah berubah zamannya. Nah, ini sekarang tinggal dari diri masing-masing untuk memastikan diri netral dan bebas dari intervensi politik. Ini asas-asas penyelenggaraan kebijakan, silahkan dibaca lagi. Nilai-nilai dasar ASN, nah ini juga sama, normanya semuanya norma positif semua. Yang jadi PR adalah pastikan kalian tidak melanggar satu dari banyak yang ini. Karena semua pelanggaran dari nilai dasar ASN nanti akan berujung pada pelanggaran KOTIK, pelanggaran kode etik PNS, di mana diatur dalam PP 53 tahun 2010. Ini belum diperbarui, tapi masih menggunakan itu PP 53 tahun 2010. Belum bergabung nih temannya ya, Mas. Oke. Oke, kurang gede nggak ini gambarnya? Nah, ini kode etik dan kode perilaku ASN ya, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan, berisi peraturan perilaku pegawai, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang saya ceritakan kemarin di 2 pertemuan yang lalu apa ya. Jadi, jadi PNS itu organisasinya kan birokrat banget ya, mekanistik banget, apa ya, kaku banget gitu ya. Ya, sebagai contoh salah satunya adalah banyaknya peraturan yang menaungi ya, termasuk diantaranya menaungi pegawai itu sendiri. Yang saya ceritakan bahwa kalau teman-teman mau nikah saja harus, atau sorry nikah, bercerai, damit gitu ya, itu sampai semuanya ada urusan sama kantor. Ya. Untuk sampai ke level kehidupan pribadi. Jadi hati-hati ya, pastikan teman-teman tadi mengakui tata tertib, perilaku yang harus dipenuhi oleh pegawai. Oke, kok pada mati videonya kenapa ya? Oke, lanjut ya. Ini kode etik perilaku. Ini normatif ya, bikin ngantuk di pagi hari, tapi saya jelaskan sekilas-sekilas saja. Oke, tadi yang saya bilang, ini pokoknya semuanya normanya positif, tinggal nanti menjalankannya aja hati-hati. Oke, ini sekarang definisi ASN. Ya, jadi ASN itu merupakan profesi bagi PNS dan P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Ini sebelum tahun 2014 nggak ada istilah yang namanya PPPK. Mulai tahun 2014 muncul yang namanya P3K. Apa bedanya antara PNS dan P3K? Nah, ini. Bedanya kalau PNS itu adalah istilahnya pegawai tetap gitu ya. Sementara kalau P3K ini menggunakan perjanjian kerja tetapi berbeda konteks dengan pegawai honorer. Di sini mungkin ada yang pernah dengar istilah pegawai honorer ya. Jadi zaman dulu itu kalau yang di instansi pemerintah itu ada istilah pegawai honorer, pegawai tidak tetap PTT. Kalau istilah di PMK terkait pembayaran pegawai tidak tetap ini istilahnya PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Nah, ini mulai 2014 ini sebenarnya bukan dialihkan ya. Ada definisi baru yang namanya P3K. Jadi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, diangkat sesuai dengan kebutuhan instansi,
tapi memiliki hak, apalagi ya, hak, eee, ini bedanya, sorry. Nah ini, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, itu sama dengan PNS persis. Bedanya hanya di poin C, di poin hak PNS. Jadi dia yang tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi kalau pegawai honorer zaman dulu itu dia nggak bisa ikut diklat kayak PNS. Tapi kalau P3K ini nanti bisa ikut pelatihan, bisa dapat tunjangan kinerja, bisa cuti ya. Jadi kalau sebelumnya pegawai honorer itu pakai ikut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini sekarang sudah ada khusus ya, jauh lebih baik bagi pegawai honorer. Cuman sampai dengan saat ini saya belum melihat prakteknya di luar dari guru ya. Yang saat ini sudah ada itu di guru. Tapi kalau di tempat lain sepertinya belum ada yang menggunakan klausul ini. Nah, ini sebagai ASN ya, baik PNS maupun P3K, ini yang pertama harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik tentu saja ya. Jadi kalau misal saya mau nyalon bupati gitu ya, mau pulang kampung mau nyalon bupati, maka saya harus melepas jabatan ASN saya karena sampai dengan saat ini untuk jabatan apa kepala daerah itu masih harus menggunakan atau berafiliasi dengan partai politik ya. Jadi nggak boleh, nggak netral. Lalu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Tadi yang saya sampaikan, kalau pemerintah punya kebijakan tertentu, maka ASN tugasnya adalah mendukung dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, contoh misal yang mendukung, ini kemarin sempat jadi topik hangat ya di kalangan pimpinan ketika mahasiswa PKN STAN mempertanyakan mengenai kenapa Indonesia berhutang gitu. Mas Rizky, nah kira-kira kenapa Indonesia harus berhutang, Mas? Iya, Pak. Ya, kenapa kalau Mas kira-kira Indonesia harus berhutang kenapa? Ya, tentunya mungkin untuk selain membiayai operasional pemerintahan juga untuk membiayai kekurangan defisit APBN, Pak. Oke. Sebentar. Mas Rizky, kenapa Indonesia harus berhutang, Mas? Iya, Pak. Pemerintah kalau menurut saya berhutang untuk membiayai kekurangan defisit dari APBN-nya, Pak. Oke, kenapa harus defisit? Defisit karena banyak belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pak. Oke, kenapa Pak harus belanja? Karena untuk memenuhi kebutuhannya kan banyak, Pak. Satu negara itu, Pak. Ada belanja modal, ada belanja operasional, terus juga ada belanja yang rutin tiap tahunnya tuh ada gitu, Pak. Ya, kenapa kenapa kebijakannya harus defisit? Kenapa nggak dipasin aja sesuai kebutuhan? Kalau misalnya bisa pas ya dipasin pastinya, Pak. Mungkin saya kurang tahu ya, Pak. Oke. Nah, ini. Ada yang bisa bantu menjawab? Ayo, siapa nih? Kita lihat mukanya dulu nih.
Mbak Siti, coba Mbak Siti. Mbak Siti tahu nggak kenapa kok? Ya, saya bilang ya, jadi defisit itu kebijakan sebenarnya. Tapi kenapa kok harus defisit kira-kira? Tahu nggak sih pemerintah ini lagi ngapain gitu kok harus defisit? Gitu. Kalau menurut saya emang dikasih spare gitu Kak untuk anggarannya. Jadi kalau misalkan dipasang kan takutnya kurang. Tapi kalau misalkan nanti disuruh closing, takutnya nanti malah terjadi sesuatu yang berlebihan gitu Kak. Waduh. Oke, boleh. Mas Alif, coba Mas Alif. Mungkin Gimana? untuk Diskusi aja ini, diskusi. ya kalau menurut saya Pak, opini pribadi sih, negara berutang itu untuk ekspansi pembangunan Pak. Oke, karena ekspansi pembangunan kan ya. Udah itu aja. Iya Pak. Kenapa kok harus karena ekspansi pembangunan itu maksudnya gimana Mas Alif? Coba saya dijelasin. Ini basic banget ini pertanyaan buat anak STAN ya harusnya. Mas Alif, ekspansi pembangunan yang dimaksud itu gimana? Ya mungkin untuk bangun-bangun infrastruktur seperti itu Pak. Ya, kenapa harus utang? Karena kalau dilihat-lihat dari ke belakang, kebanyakan postur APBN-nya kan defisit Pak. Jadi itu masih mengutamakan untuk biaya operasional, untuk belanja pegawai dan segala macam gitu Pak. Oh, uangnya habis, nggak bisa buat bangun. Gitu. Ya untuk alokasi utamanya mungkin masih untuk belanja pegawai begitu Pak. Ya. Ada yang mau ngasih tambahan mungkin? Izin Pak. Ya, boleh. Siapa ini? Dari Saya kasih Pak. tahu namanya. Yusuf Pak. Yusuf. Monggo Mas Yusuf, silahkan Mas. Izin Pak menambahkan untuk pendapat dari Alif tadi Pak. Mungkin benar Pak untuk salah satunya itu untuk pembangunan Pak, karena mungkin di Indonesia ini pembangunannya masih belum merata Pak. Jadi pembangunan itu perlu ditingkatkan dan salah satunya melalui itu pembiayaan utang. Dan karena pembangunan ini juga bisa disebut mungkin lebih ke investasi sih Pak, karena seumpama saja pembangunan untuk jalan atau untuk kan bisa untuk memperlancar perekonomian Pak. Jadi kedepannya nanti itu bakal memperlancar perekonomian negara juga Pak. Dan karena kan salah satu tujuan APBN kan untuk menjaga stabilitas perekonomian, mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Udah kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Dari sisi konteks salah satu saya bilang ya, salah satu alasan kenapa harus defisit. Sekarang, ya teman-teman cita-citanya ada yang nggak pengen masuk DJP? Boleh raise hand? Oh ada yang nggak ya, Mbak Agnes? Boleh raise hand yang nggak pengen masuk DJP? Nggak ada yang raise hand ya, berarti semua pengen ya? Seandainya ada kesempatan bisa masuk DJP gitu ya. Oke, sekarang saya tanya nih, ini saya biar kalian nggak ngantuk aja nih. Sekarang saya tanya, terus kalau kalian sudah berumah tangga gitu ya, ini kan ngomongin mengelola rumah tangga sebenarnya, ngomongin negara ini. Kalau saya punya pendapatan gitu ya, saya pengen tadi Mas Yusuf bilang berinvestasi gitu ya, itu kan pilihannya ada dua. Tadi yang kalian sebut itu konteksnya, ya sudah, karena saya pengen investasi, saya utang aja gitu. Betul kan ya? Saya mau beli rumah baru, saya sudah punya rumah, mau beli rumah baru, nggak apa-apa, saya utang aja. Oke, itu nggak salah ya, itu nggak salah. Terus, kalau dari sisi konteks pendapatan, apa yang kalian pikirkan ketika kenapa kok Indonesia harus berhutang? Itu sebabnya apa? Ada yang mau menjawab? Saya kasih pancingan, ngomongin DJP,
Udah saya kasih pancingan ngomongin pendapatan. Ada yang mau komentar nggak tentang hutang dan konteks pendapatan yang dimiliki oleh negara kita? Mas Malik, coba Mas Malik. Gimana Mas? Diskusi aja, diskusi aja. Iya, Pak. Ya. Kenapa kok harus berhutang? Karena menurut saya tiap tahun itu biasanya target penerimaan pajak itu nggak kesampaian seluruhnya gitu, Pak. Jadi masih kurang. Sebenarnya ya masih kurang gitu ya. Terus sebenarnya apa yang bisa dilakukan kalau kalian jadi operator gitu ya, yang ngurusin penerimaan, kira-kira apa yang dilakukan nih strateginya? Strategi besarnya deh, jangan strategi kecil ya, strategi gedenya. Kalau kalian di DJP gitu ya, terus dimintain pimpinan, Mas gimana nih Mas biar pajaknya penerimanya tambah banyak, biar cukup buat bangun, nggak perlu utang. Bisa nggak jawab? Udah 3 tahun ini kalian jadi mahasiswa jurusan pajak nih. Kalau nggak ada yang jawab, tak suruh jadi tingkat 1 lagi nih. Ayo. Sangat senyum-senyum aja nih. Ayo Mbak, siapa nih? Coba. Kalau nggak ada yang ngacung ya tak tunjuk gitu ya. Biar nggak ngantuk. Mas, nggak jadi deh. Mbak Salsabila aja, yang nomor 23. Kira-kira kalau kalian jadi orang pajak udah biar nggak utang, kan udah tahu sebabnya, oh kurang. Nah, ini melebar nih pertanyaan saya. Terus kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dilaksanakan gitu? Satu aja deh, ada banyak jawabannya. Satu aja. Saya bukan orang pajak loh padahal. Tapi saya karena ASN kerja di Kemenq, saya harus tahu itu gitu. Kira satu aja, ada beberapa jawaban sebenarnya. Mungkin Satu aja, Mbak. meningkatkan kinerja mungkin, Pak. Hah? Meningkatkan Kinerja apa? kinerja. Jadi kalau pegawai pajak berangkatnya lebih rajin. Kinerja apa nih? Yang jelas. Terus jadi nanti utangnya jadi bisa berkurang gitu. Penerimaannya bisa bertambah. Oh, yakin. Jadi kalau Targetnya. Mbak Desi berangkatnya rajin ke kantor, nanti orang jadi, Mbak Desi rajin ke kantor, jadi saya mau bayar pajaknya dilebihin, gitu ya. Ayo, ini tingkat 3 loh. Jawab yang lebih inilah. Mbak Anova coba. Ada ide yang lain nggak? Menurut saya ini Pak, salah satunya pengawasan sama penggalian potensi mungkin Pak, ke wajib pajaknya. Misalnya kayak AR yang lebih mengoptimalkan pengawasannya ke wajib pajak, dan juga menggali potensi. Kira-kira pajak yang bisa dikenain itu apa aja gitu Pak. Ya. Oke deh, ya mendingan lah. Ada yang lain nggak? Ya, ini saya sebenarnya mau jawab juga malu sebenarnya karena saya malah ngajarin anak pajak ini. Satu lagi deh. Siapa nih? Pak, utangnya utang luar negeri atau dalam negeri ya Pak konteksnya? Loh. Ya kalau utang bisa semuanya. Kalau sekarang Bu Menteri lagi banyak pakai obligasi retail ya, utang dalam negeri. Yeah. Sudah mulai dikurangi. Oke, tapi kan intinya tetap utang kan, dan ini banyak dikritisi sama pihak luar. Lalu kalau jadi orang Kementerian Keuangan, gimana jawabnya tuh? Kalau nggak bisa ya jangan jadi kayak Kementerian Keuangan ini. Boleh, siapa tadi Mas Ari ya? Tadi siapa yang ngomong ya? Iya Pak, tadi ya, saya kira ya. konteksnya utang luar negeri, jadi saya mikirnya ngeluarin kayak itu tadi Pak, obligasi retail, syariah, sukuk gitu ya. Sukuk negara gitu.
sama aja, itu banyak dikritik juga sih. Oke, ya saya tadi awalnya saya cuma ingin kalian nggak ngantuk aja teman, saya jadi tergelitik ini. Aduh, kalian ini. Jadi tadi ini kenapa saya ngomongin ini, karena yang akan dihadapi seperti ini ya Mas ya. Tadi kalian itu ketika jadi PNS itu tiba-tiba akan dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana lembaga, bisa jadi dalam konteks kecil kantor, atau subbagian kalian, atau malah kementerian kalian, itu mengeluarkan kebijakan tertentu, yang mana bisa jadi mungkin ya itu debatable ya, antara ya dan tidak ya. Tetapi ketika itu sudah ditetapkan sebagai kebijakan, maka yang poin yang paling penting yang tadi saya bilang kan, satu, memberikan solusi ya, kalau memang ada kesempatan ya, ada nggak kesempatan pasti ada. Ya, di level terkecil pun nanti ada kesempatan untuk memberikan solusi kebijakan. Terus yang kedua, misal nggak bisa, ya kalian minimal tidak menambah stigma negatif atas kebijakan tersebut. Terus yang ketiga, ya kalian pelajari ya, kurang lebih apa sih dasar-dasar pengambilan kebijakan tersebut. Kemarin Bu Menteri sempat dalam tanda kutip nyentil ya PKN STAN. Seorang mahasiswa PKN STAN itu tidak tahu kenapa mahasiswa berhutang, bahkan ada yang mengkritik mengenai hutang. Wah, ini luar biasa. Saya juga merasa bersalah ini karena saya ada di lembaga juga ya. Kenapa kok bisa-bisanya mahasiswa PKN STAN ini nggak ngerti gitu ya APBN gitu. Nggak ngerti kenapa sih harus berhutang. Jadi ya teman-teman ya, selain belajar rutin, apalagi kalau dalam konteks pembelajaran yang core gitu ya, kayak pajak misalnya, kalau di akuntansi teman-teman di KPN ya tentang pengelolaan APBN, itu tahu persis ya gimana Kementerian Keuangan itu mengambil kebijakan. Contoh kayak masalah hutang kan sederhana gitu kan, itu karena memang defisit itu sebenarnya kebijakan ya, sebenarnya tidak defisit pun bisa, tetapi defisit itu adalah kebijakan yang memang diambil dari tahun ke tahun karena dalam perspektif ekonomi kan, dalam perspektif meningkatkan daya beli ya, dari menambah belanja ya, meningkatkan daya beli masyarakat, itu menggunakan kebijakan defisit. Nah, terus pakai utang dari mana ya? Kalau zaman dulu dari utang luar negeri kan mayoritas, ini mulai diperbaiki, kita saling bahu membau ya, bahasanya gotong royong gitu ya, bagi para pemilik modal gitu diberikan kesempatan untuk berinvestasi gitu kan, pakai tadi ori, sukuk gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kenapa kok harus defisit gitu kan? Salah satu triggernya itu kan adalah ya karena memang penerimaannya kurang. Penerimaannya kurang kenapa? Lah ini tugas kalian. Kalau memang teman-teman nanti ditugaskan di tempat penerimaan pendapatan negara ya. Jadi karena memang rasio orang yang membayar pajak dengan jumlah GDP itu masih terlalu jauh. Udah pernah dengar ya dosen pajak cerita kayak gitu kan? Rasio perpajakannya, tax ratio-nya masih terlalu rendah. Di Malaysia sudah sampai 15%, di kita paling kisarannya baru 11%, 12%, jauh banget. Ya. Di Singapura ada sekian puluh persen, lebih jauh lagi. Jadi banyak hal lah, itu harus kalian pahami ya, basic-basic yang kayak gitu. Nah, terus caranya gimana? Intensifikasi, ekstensifikasi. Tadi kayak misalnya tadi Mbak siapa? Alpona, sorry Mbak tadi. Ya itu bilang kan pengawasannya ditingkatkan. Berarti intensifikasi ya, intensifikasi kan yang sudah ada nih, jangan yang dipelorotin yang sudah bayar aja, tapi juga melakukan ekstensifikasi. Kan, benar nggak saya? Ekstensifikasi caranya gimana? Oh banyak ya, bisa canvassing, bisa macam-macam ya caranya. Jadi ketika nanti tetangga kalian nanya, Indonesia sekarang kebanyakan utang, presidennya Pak Jokowi gitu ya, ya ini tugas kalian menjelaskan. Nggak apa-apa Pak, tetanggaku yang baik, jadi kita itu berhutang karena memang kita fokus uangnya itu dihabiskan di aset-aset produktif ya. Nah, dijelasin kayak tadi Mas siapa? Dijelasin. Kalau aset produktif nanti bisa berimplikasi pada penambahan penerimaan PNBP misal.
PPP kita akan bertambah. Kalau bertambah, maka nanti APBN-nya tambah tinggi. Kalau APBN-nya tambah tinggi, nanti kita bisa memberikan tunjangan-tunjangan sosial ke masyarakat. BPJS-nya yang sekarang bayarnya 150.000 bisa dipotong jadi 50.000 dan seterusnya. Kalian harus bisa tuh merelasikan kebijakan-kebijakan ke level terendah yang mungkin mereka tahu. Oh, sekarang golongan miskin bayar BPJS-nya masih 30.000. Wah, itu luar biasa ya. Karena aslinya harusnya bayarnya berapa ya? 90 kalau nggak salah ya, 90. Atau kalau yang ini malah 150.000. Dan seterusnya. Itu semua kan mensubsidi pakai duit ya, bukan pakai daun ya. Nah, dapat duitnya dari mana? Ini nanti tugas teman-teman, insya Allah kalau masuk ke bagian penerimaan, ini nanti bisa ikut membantu. Ya, ini sekilas diskusi ya biar nggak ngantuk. Kaget saya nih. Mas Rizky sih senyum-senyum aja jadi menantang saya untuk memberikan pertanyaan. Oke. Selanjutnya. Tadi kembali ke laptop ya, fungsi tugas peran aparatur sipil negara. Pelaksana kebijakan publik otomatis tadi ya. Pelayan publik, pelaksana kebijakan, sama perekat pemersatu bangsa. Ini 3 yang utama ini perlu kalian benar-benar sadari. Tugas dan peran nanti bisa dibaca sendiri. Oke, ini tadi tentang hak PNS sama P3K. Ini kita fokus ke hak PNS ya. Jadi kita dapat gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, hari tua, taspen ya, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Lalu selanjutnya, ini kewajiban ASN, ini masih sama, normatif, menata ketentuan, pelaksanaan kebijakan, menjaga persatuan kesatuan, dan seterusnya. Oke, nah ini sekarang pengetahuan kalian ini. Jabatan administrasi, jabatan ASN itu ada 3. Yang pertama jabatan administrasi, fungsional, sama jabatan pimpinan tinggi. Ini ada keterangan di bawah, bisa dibaca. Dalam undang-undang sebelumnya, jabatan di PNS dibagi menjadi 2, jabatan struktural sama jabatan fungsional. Ini kalau dulu. Ya, kalau sekarang ini istilahnya dari 2014 ini sudah berubah menjadi ada 3 ya, jabatan administrasi, fungsional, sama JPT, jabatan pimpinan tinggi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini untuk jabatan administrasi. Ini ada 3 layer. Yang pertama, layer paling rendah itu jabatan pelaksana. Layer yang kedua itu jabatan pengawas. Yang ketiga, level selanjutnya adalah jabatan administrator. Kalau dulu ini disebut, jabatan administrator ini disebut jabatan eselon 3. Tugasnya memimpin melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik. Terus layer di bawahnya ini jabatan pengawas. Kalau di dulu namanya eselon 4. Kalau di luar gitu ya, mungkin ini first line manager, supervisor gitu ya, ini jabatan pengawas. Selanjutnya yang paling rendah ini adalah jabatan pelaksana. Ini nanti teman-teman masuk, itu nggak mungkin langsung masuk ke jabatan administrator, nanti harus ke jabatan pelaksana terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti bisa mengikuti pola karirnya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini nanti aja. Jadi intinya seseorang kalau mau diangkat dalam jabatan administrasi, even itu pelaksana, pengawas, sampai dengan administrator, ini maka harus memenuhi tiga hal. Yang pertama persyaratan, yang kedua kompetensi, yang ketiga tata cara pengangkatan. Ini nanti juga diatur diatur ya di PP 11 nomor 2017. Persyaratannya apa? Kualifikasi, pendidikan, kompetensi, syarat. Kalau kalian masuk syarat IPK gitu kan.
itu harus terpenuhi dulu. Nanti kalau jabatan pengawas nanti harus mengikuti kompetensi-kompetensi tertentu, kompetensi manajerial, sosiokultural, kompetensi teknis, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan di slide setelah ini. Nah, terus ini tata cara di Undang-Undang ASN PP 11 ini juga diatur mengenai pemberhentian dari jabatan administrasi. Ada beberapa cara ya, atau diberhentikan ya dari JA apabila yang pertama mengundurkan diri, ini otomatis, lalu diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Nah, ini PNS itu ada yang namanya istilah CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Jadi misal nanti Mbak Almira misal sudah menikah, suaminya misal dinas di luar negeri atau tugas belajar di luar negeri gitu kan, sekolah di luar negeri, nanti Mbak Almira mau ikut, nah ini nanti bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Nanti bisa ikut, tetapi ya ini nanti akan diberhentikan dari jabatan administrasi, artinya nanti nggak dapat gaji, nggak dapat tunjangan, nggak dapat apa lagi, ya nggak dapat hak lainnya ya. Itu bisa. Nanti ada jangka waktu maksimalnya. Dan juga ada jangka waktu kapan mulai bisa mengajukan ini. Terus menjalani tugas belajar tadi ya lebih dari 6 bulan, misal teman-teman nanti kuliah gitu ya, kuliah lagi, dapat tugas belajar, ini nanti diberhentikan dari jabatan. Kalau kalian sudah misal jadi pejabat administrator, misal eselon 3, terus dapat tugas belajar S3 gitu ya, ke luar negeri atau kemana, nah nanti kalian akan diberhentikan dan statusnya akan menjadi level terbawah. Lalu tidak memenuhi persyaratan jabatan. Oke. Jadi setelah jabatan administrasi, selanjutnya ada yang namanya jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini ada 2. Yang pertama fungsional keahlian, yang kedua fungsional keterampilan. Tapi intinya ya sama-sama jabatan fungsional. Bedanya apa? Bedanya kalau jabung keahlian ini adalah jabung yang memang dalam menyelesaikan pekerjaannya ini erat atau dominan menggunakan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau jabung keahlian ini contoh peneliti, ya, dosen, widya iswara dan lain-lain. Nah, kalau jabatan fungsional keterampilan ini yang ya sebenarnya pakai ilmu pengetahuan juga, saya juga bingung dengan definisinya. Cuman keterampilan ini seperti peranata komputer, arsiparis, pustakawan. Nah, ini jabung keterampilan. Bedanya nanti di layernya, namanya. Dari layer paling rendah kalau keahlian itu ahli pertama, kalau tertinggi itu ahli utama. Kalau jabung keterampilan paling bawahnya pemula, tertingginya penyelian. Ini gimana ya, levelingnya sebenarnya sama, ada 4, tetapi nanti ini membedakannya biasanya di yang namanya peringkat jabatan atau grading yang berpengaruh ke tunjangan kinerja. Biasanya, ini biasanya tapi ya nggak harus ya, jabatan fungsional keahlian biasanya lebih tinggi. Jadi prakom pemula sama widya iswara ahli pertama misal, itu biasanya gradingnya tinggian widya iswara ahli pertama, tunjangannya gedean dikit, selisih biasanya. Nggak penting sih, pengetahuan aja. Nah, ini definisi jabatan fungsional ya, sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pejabat yang memiliki jabatan fungsional. Nah, jadi pokoknya intinya kalau struktural ya, kalau bahasa lamanya struktural. Kalau sekarang pejabat administrasi ini mengerjakan hal-hal yang sifatnya general gitu ya, beberapa hal umum gitu. Sementara kalau fungsionalis sangat spesifik, jadi dia hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan
kedudukannya atau sesuai dengan nama jabatan fungsionalnya saja. Oke, nggak perlu. Oke, untuk diangkat jadi JF ya, jabatan fungsional, ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, melalui pengangkatan pertama, jadi teman-teman lulus kuliah, langsung masuk jadi PNS, langsung diangkat jadi JF. Nah, ini bisa, tapi kalau dari teman-teman Dikdin ya, pendidikan kedinasan, sepertinya tidak mungkin. Belum pernah saya melihat. Tapi mungkin ke depan ya, mungkin nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi bisa aja terjadi. Misal teman-teman mungkin bukan dari pajak sih, mungkin dari kendaraan misal. Kendaraan begitu masuk dia langsung dijadiin Japung Pranata Keuangan misal. Itu bisa saja ya mungkin ke depan, tapi saat ini sih belum pernah ya anak lulusan PKS masuk ke Japung. Biasanya setelah pertama jadi pelaksana dulu, baru nanti sekian tahun mengikuti pola karir atau teman-teman menyukai hal-hal tertentu atau ditugaskan malah nanti baru beralih ke Japung. Jadi pemeriksa, apalagi kalau di pajak ya, periksa, penyuluh itu kalau nggak salah sudah jadi Japung sekarang, kalau dulu belum. Terus apa lagi ya di pajak ya? Nanti deh ada contohnya saya nggak hafal. Lalu proses penyesuaian, ini proses in-passing namanya, ini banyak dipakai sekarang karena lagi digencarkan oleh pemerintah untuk pegawai administrasi beralih ke jabatan fungsional. Lalu selanjutnya promosi juga bisa. Pemberhentian ini hampir sama ya dengan pejabat, bisa dibaca sendiri. Nah, ini ketentuannya. Jadi pejabat jabatan administrasi itu dilarang, kebalik ya. Pejabat jabatan fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi. Ini penting. Contoh, misal kaprodi kalian, misal Bu Hani ya. Bu Hani itu kan Japung ya. Beliau itu adalah dosen. Nah, beliau bisa menduduki jabatan kaprodi ini karena memang prodi dalam struktur PKS itu memang bukan jabatan administrasi, dia memang non eselon. Nah, tetapi Bu Hani sebagai dosen itu tidak bisa diangkat atau dimutasi atau disesuaikan menjadi kepala BAK. Di mana kepala BAK itu adalah jabatan administrator. Kenapa? Ini karena ketentuan ini. Japung dilarang merangkap jabatan sebagai jabatan administrasi. Begitu ya. Ini nanti kalau soal-soal kasus kalian harus aware ya, begini ya. Spoiler lagi. Ada kasih tebak-tebakan ya. Oke. Oh ya, ini untuk instansi pembina. Jadi setiap jabatan fungsional itu ada apa ya, instansi pembina lah istilahnya. Jadi dia yang apa ya, menaungi jabatan-jabatan tersebut. Nah, ini tugas-tugasnya jabatan pembina ya. Jadi bisa dibaca sendiri lah, intinya gini. Intinya dia itu umumnya bikin pedoman ya biasanya. Jadi seorang Japung itu untuk naik jabatan itu harus menyesuaikan, memenuhi angka kredit sekian. Angka kreditnya apa aja yang harus dipenuhi? Harus kerja A, kerja B, kerja C, harus membuat output A, output B. Nah, ini ditentukan sama jabatan pembina. Nah, ini contoh jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita kasih contoh dua, yang satu di BPPK tempat saya, satu di pajak ya. Di DJP ada beberapa nih, dari pemeriksa pajak, penilai pajak, penyuluh pajak, penyuluh dan asisten penyuluh pajak. Terus ada juga prakom. Nah, teman-teman yang punya
apa ya, minat ya, punya passion di bidang IT gitu, kalau memang apa ya, memang suka, terus kebetulan nanti ada kesempatan, bisa juga beralih ke Pranata Komputer. Banyak banget teman-teman Prakom di DJB itu lulusan STAN. Beneran. Di tempat saya aja, di WBBK, yang jadi Prakom itu bukan malah justru penerimaan dari IT umum gitu, malah beberapa malah dari STAN. Anak-anak STAN beberapa jago-jago ya. Jadi dia akhirnya memilih untuk jadi Japung Prakom. Dokter gigi ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau kalian jadi dokter gigi ya. Lalu yang terakhir adalah asesor. Asesor ini tugasnya tadi malahan jadi dia melakukan seleksi kompetensi kalau mau naik jabatan, pindah, ini tugasnya asesor. Nah, kalau di BPK ini banyak banget Japungnya. Ada, tapi masih baru-baru semua ya, karena ini program pemerintah. Analis pengelolaan keuangan, Pranata Keuangan ini baru diangkat 2 minggu yang lalu. WI udah lama, dosen udah lama, Prakom lama, perawat gigi lama, asesor sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu, pustakawan 3 minggu yang lalu, pengembang teknologi pembelajaran 3 minggu yang lalu, arsiparis akhir tahun lalu. Jadi banyak yang baru ini untuk Japung. Jadi sekarang memang apa ya, pelaksana atau petugas di jabatan administrasi mau diarahkan untuk ke Japung. Ini tapi masih sebenarnya debatable efektivitas dan efisiensinya. Selanjutnya terakhir ini ada istilahnya JPT. Ingat ya, ada 3 ya, administrasi, fungsional, sama JPT. Ini siapa lagi nih JPT nih? Nah, JPT itu ada 3. Yang paling rendah itu JPT Pratama, selanjutnya di atasnya JPT Madya, selanjutnya JPT Utama. Siapa aja itu? Kita kasih contoh aja. Nah, ini. JPT Pratama. Pratama ini zaman dulu namanya Eselon 2. Kalau di STAN siapa? Ada yang tahu? Pak Diru kan, Pak? Pak Dir, betul. Ini masih Pratama levelnya ya. Lalu jabatan pimpinan tinggi madya. Ini ada contoh yang lain deh. Nah, ini deh. Kalau Pratama ini kepala biro, direktur, kepala pusat. Kalau di mana? Di pajak itu bisa Sesditjen ya. Sesditjen, direktur, Kakanwil, ya, yang keluarin PKL di Kanwil, Kakanwil itu Pratama. Ya. Pimpinan tinggi madya itu bisa staf ahli, eselon 1, dirjen, kepala badan, inspektur jenderal, sekretaris jenderal, ini pimpinan tinggi madya. Nah, lalu siapa yang jadi pimpinan tinggi utama? Nah, ini kepala lembaga non kementerian, kepala BPS, kepala PPATK, kepala apalagi banyak sih ya, lembaga non kementerian itu banyak banget. Nah, itu namanya JPT utama. Ingat ya, eselon 3 jabatan administrator, eselon 2 Pratama, ini layernya ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau jabatan administrator di Mas Fahru, Rozi. Mas Fahru dulu PKL di mana? Sudah selesai ya? Di KPP Loksmawe, Pak. Oh, KPP. Jabatan administratornya siapa, Mas? Kepala seksi mungkin, Pak. Aduh. Yo. Sekarang saya tanya lagi. Tiffany, Mbak Tiffany. Dulu PKL di mana? Di KPP Pratama KPP. Boleh, saya tanyain. Kalau kalau kasih tadi yang dibilang Mas Fahru itu jabatan apa ya namanya?
Jabatan administrator kayaknya, Pak. Oke, saya tanya lagi. Mas Yusuf nih biasanya tahu nih. Kamu PKL di mana Mas Yusuf? Mas Yusuf. Di Kanwil apa Kanwil KPP? Jaksel 1, Pak. Oh, Kanwil ya. Bentar yang lainnya KPP dulu. Mas Brian di Kanwil apa KPP? Saya KPP, Pak. Oh, KPP. Kalau kasih itu pejabat apa, Mas? Oh, kasih Masuk itu, kejabatan apa? jabatan pengawas, Pak. Ya, itu ya Mbak Tiffany, Mas Fahru, sorry. Jadi levelingnya ini ya, yang paling bawah. Ini pelaksana itu teman-teman nanti ketika pertama kali masuk tuh nanti namanya jadi pelaksana. Nah, atasan langsungnya siapa? Kalau dulu namanya eselon 4. Ya, ini mungkin istilah ini masih akan mungkin 10 tahun lagi baru hilang kali ya. Eselon 4. Nah, di undang-undang namanya jabatan pengawas. Ini yang kasubdit, apalagi ya. Itu 3 itu sih namanya biasanya kalau di Kementerian Keuangan. Ini jabatan pengawas ya. Nah, lalu siapa jabatan administratornya? Kalau di KPP siapa? Mbak Tiffany berarti? Jabatan administratornya siapa? Mbak Tiffany coba. Kan kasihnya pengawas, udah dikasih tahu nih. Jadi jabatan administratornya siapa? Jabatan administratornya kepala kantor, Pak. Yes, betul ya. Sekarang saya tanya, tadi Mas Yusuf ya, Mas Yusuf di Kanwil. Kalau jabatan administrator di Kanwil siapa, Mas? Berarti kalau melihat ini. Untuk jabatan administrator di Kanwil mungkin kabitnya, Pak. Ya, kabit ada berapa? 6 ya? Lupa. 6 ya? Benar ya? 6 kabit 1 kapak ya? Apa 5 kabit 1 kapak gitu ya? Kalau di Kanwil ya. Jadi pejabat administrator itu eselon 3, 1 level di atas jabatan pengawas ya. Teman-teman ingat-ingat jangan sampai salah ya. Kenapa kok ini jangan sampai salah? Ini kadang krusial juga gitu ya. Misal contoh, kalian sudah kuliah, terus udah lulus, sudah kerja, terus kalian mau daftar di 4 PKN STAN, syaratnya mendapat rekomendasi dari jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kalau kamu kerjanya di KPP, kamu mintanya sama siapa? Ayo, coba tak tanyain. Mbak Salsa, kalau kamu udah kerja, mau kuliah lagi, terus syarat kuliah D4 harus mendapatkan rekomendasi dari jabatan pimpinan tinggi Pratama. Terus kamu harus minta tanda tangan siapa? Ayo. Masih dimatiin tuh mic-nya. Nggak apa-apa, tebak-tebakan aja. Tapi ini penting ini pengetahuan yang harus tahu nih PNS nih. 9. Siapa Mbak Salsa? Udah salah nggak apa-apa. Kira-kira siapa? Ini, Pak. Oh, Salsa ini Salsa Grandis ini yang di layar saya muncul. Mungkin kepala kantor, Pak, kalau di KPP biasa. Ya, makanya kamu penempatan di KPP, tapi kamu harus minta rekomendasi sama jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kira-kira kamu terus tanda tangan sama siapa? Kakanwil mungkin, Pak. Ya, jadi kamu nggak bisa terus hanya minta tanda tangan kepala kantormu. Wah, nanti di stand ditolak kalian. Ini disuruh Kakanwil loh, yang tanda tangan kepala kantor. Akhirnya nggak lulus. Penting nggak penting kan pengetahuan kayak gini kan? Nah, tapi paling nggak ya dipahami, karena sekarang pengumuman dan sekarang sudah menggunakan istilah seperti ini, pakainya istilah pengawas, administrator, pimpinan tinggi media gitu dan seterusnya, termasuk menerjemahkan aturan. Nanti misal kamu di kepegawaian, oh harusnya ini ada pegawai yang kena hukuman disiplin, harus dijatuhi hukuman oleh kurangnya pimpinan tinggi media. Waduh, siapa itu? Waduh, berarti kamu harus minta si orang itu harus dihubdis oleh Dirjen Pajak. Misal. Itu ya, jadi harus tahu nih urutan leveling mengenai nama-nama jabatan, terutama ini jabatan administrasi ya. Kalau fungsional sih biasanya penjatuhan dan seterusnya masih ikut jabatan administrasi.
Nih contoh-contohnya ya, nanti diingat-ingat ya. Kasubag, Kasubdit, Kasih itu eselon 4. Kabak, Kabid, Kasubdit kalau di kantor pusat ya. Kalau di kantor pusat kan direktorat. Direktorat PP1, PP2. Nah, Kasubditnya itu siapa? Kasubdit itu jabatan administrator eselon 3. Dan seterusnya. Udah dibaca sendiri. Nah, terus selanjutnya terakhir di slide ini sih sebenarnya ada 2 slide nih harusnya. Selanjutnya terkait PLT PLH. Apa itu PLT PLH? Kalian pasti sering dengar, tapi pasti nggak paham maksudnya. Jadi PLT sama PLH itu adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan. Tapi definisinya dibagi 2. Kalau ada yang berhalangan tetap, ada yang berhalangan sementara. Berhalangan tetap sehingga suatu jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan ini nanti pengganti sementaranya namanya PLT. Kalau berhalangan sementaranya sehingga suatu jabatan yang masih terisi tetapi pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, maka pakainya PLH. Sekarang saya tanyain lagi. Mbak Ivana, coba. Kalau sekarang ceritanya Pak Direktur PK Instan sebelumnya, Pak Rahmadi Murwanto, itu selesai masa jabatannya 4 tahun, lalu Bu Menteri belum menunjuk. Nah, istimewa banget. Jadi eselon PK Instan itu eselon 2, tapi yang nunjuk langsung direkturnya itu adalah Menteri Keuangan. Jangan main-main. Kira-kira karena belum ditunjuk, yang saat ini menjabat direktur pengganti sementara itu jabatannya PLT apa PLH? Mbak? Iya, Pak. Ya. Berarti PLT ya, Pak? Nah, kenapa kok PLT? Soalnya menimbulkan lowongan jabatan, Pak. Jadi jabatan ya. Oke, betul ya. Jadi jabatan PLT. Kalau misal atasan saya, kalian tahu atasan saya nggak siapa? Atasan saya kepala BAK ya, atasan saya kepala BAK. Misal Pak Denny Handoyo itu tiba-tiba cuti. Tiba-tiba cuti, terus saya disuruh jadi penggantinya. Nah, maka saya disebut PL. Siapa lagi nih? Mas Regan, coba Mas Regan. Kelihatan nih. Regan siapa ya? Halo, Mas Regan. Tadi izin kamar mandi, Pak. Di room cek. Oh iya toh. Oh iya. Yang lain deh, berarti rezekinya yang lain. Mas Ari. Mas Ari, jadi kalau misalnya saya gantiin atasan saya, karena atasan saya cuti, maka saya disebut pejabat dari PLH. Pak. Oke, PLH. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi intinya berhalangan tetap ya memang nggak ada orangnya, nggak ada pejabatnya, dipindah, pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, CLTN, yang mengakibatkan jabatannya kosong. Nah, sementara kalau berhalangan sementara ini penugasan yang ya karena cuti karena alasan penting, tidak masuk bekerja, penugasan yang lebih dari 6 bulan, di luar penugasan yang tidak lebih dari bulan. Ya. Nah, saya pernah menjadi PLT selama hampir 2 tahun. Jadi saya pernah rangkap jabatan definitif yang isinya menjadi PLT hampir selama 2 tahun. Nah, ini karena memang tidak diisi jabatannya, lowong. Jadi jabatannya lowong, jadi namanya PLT. Nah, ini konteks penting dari PLT dan PLH ya, sama. Jadi pejabat yang ditunjuk
ini boleh melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan definitif dari jabatan yang dirangkap. Ya, kata-katanya melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang. Tetapi seorang PLT atau PLH itu tidak memiliki kewenangan mengambil menetapkan keputusan yang strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Jadi, contoh, misal Pak PLT Direktur saat ini PKN STAN, Pak Bambang, mau menetapkan rencana strategis PKN STAN. Itu boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Kalau dari definisi ini. Mbak Salsabila 5D, berarti nomor berapa nih? 24. Nah, kira-kira kalau Pak PLT Direktur mau menetapkan rencana strategis PKN STAN, organisasi PKN STAN, maka dia boleh apa enggak? Tolong dong, Mas. Gimana Pak? Maaf nggak dengar. Lagi ada bangun. Sudah sampai berbusa saya tadi loh ngomongnya loh. Nggak tahu loh, mungkin lagi puasa ini Mbak. Kalau menurut saya boleh aja sih Pak selama nggak berdampak. Gimana? Boleh nggak? Boleh aja selama nggak berdampak sih Pak. Oh, itu ya. Oke, boleh jawaban yang lain deh. Siapa yang belum tertanyain ya? Mas Dika deh. Mas Dika nggak pernah tertanyain, mentang-mentang sering WA saya nih. Nah, Mas Dika, kira-kira boleh nggak seorang PLT Direktur itu bikin renstra organisasi 5 tahun ke depan? Menurut saya nggak boleh sih Pak. Karena kenapa? Soalnya kan ini berarti kan dia berdampak ini kan pada perubahan ini aspek organisasi. Ya, jadi memang nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi mungkin Mbak Salsabila mungkin belum tahu nggak yang namanya renstra ya. Jadi renstra itu haluan ya, haluan organisasi bergerak selama 5 tahun ke depan. Nah, ini jadi berdampak pada status hukum biasanya ya, dan strategis itu penting banget ya. Jadi akan jadi dasar melaksanakan kegiatan selama 5 tahun ke depan suatu organisasi, nggak boleh. Nah, contoh kalau kepegawaian gimana? Contoh lagi, seorang PLT itu nggak boleh ngemutasi pegawai. Nah, ini karena berdampak sama aspek kepegawaian. Tadi renstra kaitannya juga sama dengan alokasi anggaran juga, nggak cuma organisasi kalau yang namanya renstra ya, alokasi anggaran. Jadi nggak boleh sembarangan PLT itu, jadi tidak dianggap yang namanya pejabat pengganti itu bisa memiliki kewenangan full seperti pejabat definitif. Jadi nggak bisa. Jadi ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Oke, kurang lebih itu terkait materi ASN. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, mau tanya, maaf tadi saya kurang jelas. Yang terkait, siapa ini? Saya Pak Dinar. Dinar, nomor Dinar, berapa ya? 10 Pak. Oh 10, oke, siap. Gimana Mbak? Yang terkait pemberhentian administratif yang tugas belajar 6 bulan itu tadi maksudnya gimana ya Pak? Saya kurang nangkep tadi. Administratif, nah ini ya. Iya Pak, yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Jadi gini, jadi seseorang itu bisa diberhentikan itu kalau memiliki penugasan lebih dari 6 bulan, Pak. Intinya itu. Jadi contoh aku misal dapat diklat ke Oxford gitu ya, 3 bulan. Maka jabatan saya itu nggak akan perlu diberhentikan. Saya cukup diberikan ST, surat tugas, nanti kaitannya apa? Kaitannya ke tadi PLT PLH. Nanti
nanti rekan saya atau bawahan saya yang akan ditunjuk menjadi pengganti saya, itu maka akan menjadi seorang PLH. Nah, gitu. Kalau lebih dari 6 bulan nggak boleh, lebih dari 6 bulan harus diberhentikan. Jadi kalau misalnya saya tugas belajar gitu 2 tahun gitu kalau S2 atau 4 tahun gitu kalau S3, maka saya harus diberhentikan karena lebih dari 6 bulan. Itu maksudnya yang poin D. Gitu. Oh, baik, Pak. Baiknya kok kayak belum paham gimana, udah paham belum? Berarti kalau misalnya kayak lanjut kuliah gitu tuh cuti di luar tanggungan negara ya, Pak? Oh, enggak. Jadi kalau kalian yang cuti di luar negara itu saya bilang kan bukan kalau kuliah, kalau ngikut suamimu kuliah. Tadi kan saya nyontohnya gitu. Nah, kalau tugas belajar itu nanti saya dapatnya surat tugas. Saya diberhentikan dari jabatan, tetapi saya mendapatkan surat tugas, jadi nggak perlu cuti di luar tanggungan negara. Kalau dapat surat tugas, nanti implikasinya apa? Implikasinya saya masih dapat gaji, masih dapat tunjangan. Nah, walaupun tunjangannya nggak full ya, kalau tugas belajar ya. Itu, ya, itu bedanya. Ya, Coba, paham. udah jelas belum? Ya, Udah ya? cukup. Oke, yang lain Terima ada? kasih, Pak. Cukup, nggak ada? Izin bertanya, Pak. Nah, boleh deh. Ini pinternya. Pak, yang tapi nanya. mungkin agak Kalau nggak, saya melenceng lanjut dikit. materi berikutnya. Oh, melenceng. Gimana? Kan kalau saya Yes. lihat di medsos itu, Pak, ada gerakan feminisme gitu, Pak. Itu kayak menjunjung tinggi kesetaraan, nggak hanya untuk wanita, tapi juga untuk kaum LGBT gitu, Pak. Lah, sebagai ASN itu boleh ikut serta dalam kegiatan tersebut apa enggak, Pak? Kacau nih pertanyaannya nih. Ya nggak boleh lah. Kalau sekarang memang sedang ada beberapa program ya, saya nggak tahu ini ditetapkan awalnya dari apa, tetapi ada yang namanya istilahnya pengaruh utamaan gender, PUG. Mungkin kalau teman-teman di KPP kemarin PKL, mungkin bisa lihat program misal, aduh ini nanti kalau lancar sih, kalau kalian lancar, atau kemarin mungkin PKL, mungkin kalian lihat kayak tempat duduk khusus ya untuk yang ibu hamil, tempat duduk khusus untuk jalur khusus untuk disabilitas, jadi intinya orang-orang yang berkebutuhan khusus dan berkebutuhan khusus itu artinya bukan hanya wanita ya, ini namanya pengaruh utamaan gender, tetapi ini yang disasar bukan hanya karena gender laki-laki dan perempuan, tetapi lebih gender karena yang berkebutuhan khusus ya, wanita hamil, wanita yang mungkin sedang menstruasi, terus difabilitas, keterbatasan yang lain. Itu memang sekarang ada andil undang-undang ASN juga ya, sekarang juga lowongan jabatan dan seterusnya tidak membedakan itu lagi pakai sistem merit ya, tapi lebih ke kepantasan kompetensi. Jadi semua disamakan, semua harus mendapatkan hak dan layanan yang sama. Nanti kita akan bahas di materi minggu depan ya mengenai pelayanan publik. Itu juga ada memperhatikan terkait pengaruh utamaan gender. Tetapi saya nggak tahu ya ini konteksnya sama dengan yang ditanyakan Mbak Anova tentang feminisme ya. Tetapi mungkin sebagian iya. Tapi kalau terkait LGBT itu sudah jelas cantum di, saya coba nggak yakin ya di PP 53 sudah ada apa belum. Tetapi kalau di edaran-edaran yang levelnya unit eselon 1 kayak di kantor saya di BPPK itu pelarangan, pembatasan terkait yang seperti itu sudah ada. Cuman saya nggak yakin ya ini di PP sudah muncul apa belum. Nggak boleh ya Mbak, kalau yang itu ya, teman-teman yang laki-laki ya, tolong ya. Jaga integritasnya sebagai laki-laki. Itu. Betul ya Mbak Agnes ya. Nggak usah aneh-aneh lah ya. Apalagi PNS tadi ya, PNS tuh ini nggak usah ada aturannya saja. Mungkin saya lihat, saya cariin pasal di sini, ini mungkin sudah bisa membuat si orang itu terhukum gitu untuk yang LGBT.
kode etik ini nggak lengkap sih soalnya di slide. Melaksanakan tugas melayani sikap hormat kerahasiaan. Biasanya selalu ada pasal yang bisa dikaitkan ya, memegang teguh nilai dasar ASN. Nanti tinggal dicari nilai dasarnya apa aja. Tidak menyalahkan. Dari sisi, tapi pasti ada ya, jadi pengaturan terkait yang hal-hal yang seperti itu bisa dijatuhkan hukuman nanti. Selanjutnya ada yang nanya? Izin nanya, Pak. Ada, boleh silakan, Mbak. Pak, saya mau nanya yang tentang hot issue juga sih, Pak. Kemarin yang pemangkasan eselon 3 dan 4 itu kan. Ya. Nah, jadi kan kalau yang dijelasin di PowerPoint juga kan, Pak, kan ada prinsip organisasi itu yang rantai komando itu, Pak. Nah, jadi saya mau nanya, apakah efektif gitu, Pak, dengan pemangkasan eselon 3 dan 4 itu akan berdampak efektif ke organisasi yang jumlah pegawai itu banyak banget kayak DJP itu, Pak? Kasih. Oke, sebentar ya. Mungkin jawabannya saya share ke Mas Andika. Ini sekaligus menutup deh. Silakan Mas Andika, tolong di-share di grup ya. Sebenarnya tak suruh bikin video ini sambil istirahat. Baik, Pak. Mungkin jawabannya rela ada hubungan dengan Mbak Salsabila. Silahkan dilihat ya, sudah di-share. Nanti kita kembali jam 9 lebih 5 menit sebelum selesai ya, untuk menyelesaikan jawabannya Mbak Salsabila. Silahkan disaksikan, boleh dimatikan layar videonya.
ditempatkan sebagai PNS entah di mana itu, semoga terbaik. Nanti yang akan dihadapi kurang lebih sama dengan saya. Jadi teman-teman akan menghadapi masa di mana terjadi perubahan. Nah, perubahannya apa? Kalau sekarang ini sedang terjadi perubahan transformasi struktural dan ekosistem sebenarnya. Kalau saya bilang. Secara struktural itu maksudnya secara terstruktur ini banyak dilakukan, mungkin bahasanya Mbak Salsa bilang tadi pemangkasan ya. Ya, istilah pemangkasan itu kan kesannya tuh gimana gitu ya. Kayak dipotong terus hilang gitu. Sebenarnya nggak hilang ya. Sebenarnya nggak hilang. Jadi pejabat-pejabat tadi jabatannya itu disesuaikan, mungkin bahasanya ya, disesuaikan ke JF. Tadi mungkin di slide sebenarnya ada sih. Di mana ya? Alah, nggak usah lah ya, nggak usah saya tayangin lah. Tadi ada ya, jadi ada beberapa cara perpindahan dari yang pertama, dari promosi, dari mutasi, dari penyesuaian, saya bilang passing. Nah ini sebenarnya yang akan terjadi yang kalian hadapi seperti itu. Nanti kita akan mengalami masa-masa di mana jabatan-jabatan struktural itu akan dalam tanda kutip dihilangkan, tapi akan beralih ke jabatan-jabatan fungsional tertentu yang punya spesifikasi pekerjaan yang jauh lebih spesifik gitu ya, dan fungsionalnya sangat fungsinya sangat spesifik. Nah, pertanyaannya Salsa bilang apakah efektif gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari video yang tadi, itu harapan dari pimpinan itu adalah yang selama ini organisasi itu cukup besar di struktur ya. Itu diharapkan menjadi lean organization. Jadi menjadi lebih kurus ramping gitu. Jadi itu nggak berlayer-layer lagi pengennya sih. Ya, pengennya begitu. Harapannya apa? Ya kemarin kan sudah saya jelasin. Kalau rantai komando ya semakin fungsional, maka dia akan semakin trepes gitu ya. Bahasa Indonesia ini apa trepes ya? Tipis ya. Semakin tipis gitu ya. Jadi ya, waktunya di portal habis, saya tutup dulu bentar. Oke. Nah, jadi diharapkan efektivitas pelaksanaan penyampaian itu jauh lebih efektif. Pengennya begitu secara teori. Tetapi masalahnya tadi yang bilang Mbak Sasala bilang kan, terus gimana Pak kalau pegawainya banyak kayak DJP gitu. Nah, kalau yang disampaikan di video itu juga pengennya itu kerja jadi kayak struktur-struktur kecil. Jadi tadi mencontohkan, misal ini yang ada di pulau jauh, pulau-pulau besar, struktur organisasi, terus tiba-tiba ada kebutuhan di tempat lain, maka nanti dengan mudah akan dialihkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Itu konteks besarnya. Kalau konteks kecilnya, ini ke depan memang diharapkan suatu saat nanti mungkin layanan kita, output pekerjaan yang diharapkan itu by structure apa tim apa istilahnya ya, gugus tugas kecil. Jadi mungkin nanti fungsional pemeriksa itu akan bergabung gitu ya, digabungin nanti misal untuk melakukan proyek pemeriksaan tertentu ke WP A, B, C misal. Atau mungkin nanti bentuknya diubah ya. Jadi nanti mungkin sekarang sudah mulai ya. Jadi Waskon 1 ini ngurusin WP siapa gitu kan ya. WP 2. Nah, diharapkan nanti kalau sudah jadi fungsional juga akan kerjanya begitu. Jadi bukan by structure lagi. Nanti ketika atasan bawahan itu sudah bukan lagi kayak sekarang atasan bawahan struktural. Bisa jadi misal nanti di project A saya fungsional, misal aku fungsional apa ya? Misal fungsional penyuluh tadi misalkan. Nanti saya bisa jadi di project A saya jadi bawahannya rekan saya yang juga penyuluh juga gitu. Tapi di suatu project yang lain jadi saya akan ngelit tim itu gitu. Nah, itu untuk mengakali hilangnya struktur yang ada. Selama ini apakah struktur birokrasi itu jelek? Ya enggak juga sebenarnya. Enggak sepenuhnya jelek juga. Cuman memang misal kalian menerbitin surat apa sih kalau pengajuan bebas apa sih bayar apa ya namanya SKB ya, surat keterangan bebas gitu ya. Apa itu ya? Kalau nggak salah SKB ya. Itu tanda tangannya harus ke Kanwil misal. Nah itu dari pelaksana ke Kanwil itu bisa mungkin seminggu kali ya, dari keasalan eselon 4-nya dulu. Eselon 4-nya itu kebetulan hari itu nggak ada. Terus nanti kenaik ke eselon 3. Nah, eselon 3-nya kebetulan memang orangnya
suka lama kalau ditelepon dan seterusnya. Terus baru naik ke kanwilnya seminggu kemudian. Paling itu contoh salah satu kelemahan ya. Gampangannya saya ngasih contoh kayak gitu. Nah, dengan tim-tim kecil nanti kalau sudah jadi Japung itu mungkin penandatangan SKB itu cukup dari Japung tertentu saja. Jadi Japung Madya misal, oh dia sudah bisa punya, jadi langsung. Jadi diharapkan layanan birokrasinya jadi jauh lebih cepat. Ini sekilas ya, mungkin ya harapannya. Tapi efektivitasnya apakah akan terjadi seperti itu? Ya kita jalani bersama-sama, nanti teman-teman akan terlibat juga pasti ya. Ini akan terlibat, makin sedikit strukturalnya, makin banyak fungsionalnya, makin banyak atasannya lah ya. Karena kan fungsional kan ada layer tadi kan, pemula, terampil dan seterusnya. Ini kalau yang di PNS itu kadang yang namanya pangkat gitu-gitu tuh masih, wah ini dia lebih tinggi dari saya harus gimana gitu. Masih kadang kayak gitu faktanya. Walaupun kalau dengan sistem kerja yang baru seharusnya sih sudah nggak seperti itu lagi. Itu harapannya, nanti akan seperti apa ya. Kita lihat apakah arahan Pak Presiden tahun 2019 kemarin itu memang efektif ya. Karena memang Presiden juga sebel juga kayaknya ngeliatin PNS ini geraknya, inovasinya memang lambat sekali. Saya akui sendiri. Oke, mungkin itu ya, waktunya sudah habis. Ini, padahal ini kelas ini pengennya 2 slide, harusnya yang satu tentang PP 11 2017. Isinya sama, isinya kurang lebih sama. Kalau ada waktu ya akan saya jelasin di pertemuan berikutnya, tapi kalau nggak ada saya lepas ya, karena isinya sama, cukup teknis. Kalau misal teman-teman nanti ujian atau apa masih bisa baca sih, kan open book ya. Paling nanti satu-satunya saya pesan, tolong kalau kemarin saya minta pesan untuk dibaca tapi nggak dibaca ya. Ini saya pesan satu aja, kalian belajarlah tentang sistem merit. Apa itu sistem merit? Udah deh, kan itu banyak tuh slide-nya. Udah deh, kalau kalian malas, tolong baca mengenai sistem merit. Sebenarnya apa sih yang disebut sistem merit itu, dan itu sudah mulai diperkenalkan di Undang-Undang ASN 2014 kemarin. Itu yang mulai dianut di pemerintahan. Kalau dulu yang punya tunjangan kinerja, yang punya kontrak kinerja itu hanya teman-teman di Kementerian Keuangan, sekarang semua punya cara pengaturan dan seterusnya. Itu terkait kinerja doang, belum tentang yang lain-lain. Ini tolong kalian belajar tentang yang namanya sistem merit ya, bukan sistem untuk menikah ya. MERIT ya, bukan merit ya. Ya wis, gitu aja. Terima kasih perhatiannya. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.